Halo, sekarang kita akan membahas perkalian silang atau yang kita sebut juga sebagai cross product. Di sini, apabila kita ingin mengalihkan dua vektor dengan perkalian silang, lambangnya seperti ini. A, cross, ya, bentuknya seperti tanda kali yang biasa, silang seperti itu. A cross B sama dengan ya vektor yang kita mau, misalnya C gitu. Misalnya hasilnya yang kita mau, maksud saya hasilnya misalnya C. Nah, berarti perkalian silang hasilnya adalah suatu vektor juga. Jawabannya iya. Jadi kalau dot product, mungkin saya tulis di sini, dot product hasilnya skalar, cross product hasilnya vektor. Seperti itu. Nah, untuk mencari vektor C ini, vektor hasil dari perkalian silang, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita harus membuat suatu matriks. Memang sedikit rumit di sini, tapi sebenarnya cukup sederhana kalau sudah terbiasa. Buat suatu matriks. Matriks itu susunan angka yang dibentuk jadi semacam suatu tabel gitu. Mungkin kalian sudah belajar juga mengenai matriks, tapi kalau yang belum, tidak masalah. Sebenarnya prinsipnya sederhana aja. Jadi kita buat suatu susunan seperti ini, di mana di atas kita tulis I, J, K, yaitu tiga arah vektor yang kita ketahui ya. Ada arah X, arah Y, arah Z. Lalu kita tulis AX, AY, AZ, dan BX, BY, BZ. Jadi di setiap kolom itu arahnya sama ya. Oke, ini kolom X, ini kolom Y, ini kolom Z gitu. Dan setiap baris itu untuk satu vektor. Ini vektor A semua, ini vektor B semua. Komponen A dan komponen B. Oke. Setelah itu kita mencari determinan dari matriks ini. Mungkin kalau yang sudah belajar matriks 3x3, kalian akan tahu cara mencari determinannya. Namun, kalau yang belum, saya akan mencoba memperagakan cara mencari determinan 3x3. Pertama, kita tulis dulu ini, yaitu elemen, ya, di mana di dalam matriks satu angka ini disebut sebagai elemen. Satu angka kayak ini satu elemen, ini satu elemen, ini satu elemen, ataupun huruf ya. Ini IJK juga boleh disebut elemen. Jadi kita tulis I, yaitu yang ujung ini. Terus kita coret baris dan kolomnya. Nah, kayak gitu. Jadi yang sebaris sama dia, sama sekolom sama dia, kita coret. Terus kita tinggal kali semacam seperti kali silang gitu ya. Jadi kita buka dalam kurung. Ini kita kalikan ke sini. Jadi AY BZ dikurang ini AZ BY. Kenapa seperti itu? Ya, itu cara kerja matriks. Mungkin ketika kalian belajar matriks, kalian akan lebih terbiasa. Terus kita tulis minus. Jadi tandanya di sini bersiklus ya. Di sini plus, di sini minus, di sini plus. Makanya karena J ini minus, kita tulis minus J dalam kurung. Sekarang yang kita coret apa? Yang kita coret adalah baris dan kolom dari J. Kita coret seperti ini. Kita coret seperti ini. Nah, lalu kita kali silang lagi seperti tadi. Kayak gitu. AX BZ dikurang. Nah, kayak gitu. AZ BX. Oke, jadi selalu gerakannya begini, terus begini. Oke, untuk arah J selesai. Sekarang kita urus arah Z atau arah K. Seperti yang sebelumnya kita lakukan, kita coret di sini, lalu kita coret di sini. Aduh, sorry. Nah, coret di situ. Yang kita dapatkan apa?
plus K, karena tadi saya bilang tandanya bersiklus gitu. Jadi plus, min, terus plus. Mungkin yang sudah belajar vektor 3x3, matriks 3x3 sudah tahu ya. Ini K, AX BY, ya, seperti ini. Dikurang AY BX. Karena seperti ini. Nah, tuh. Oke, selesai. Dan kita lihat karena masih ada huruf-huruf IJK di sini yang kita sebut sebagai vektor satuan tadi ya. Berarti hasil dari cross product adalah vektor. Sedangkan kalau dot product yang mungkin kalian bisa lihat di video sebelumnya, tidak ada lagi vektor satuan di jawabannya. Berarti dot product hasilnya skalar. Oke. Kita lanjut ke rumus kedua. Karena seperti yang ada di dot product, ada dua cara mencari cross product. Seperti ada dua cara mencari dot product. Namun di sini kedua caranya tidak sama persis hasilnya. Berbeda dengan dot product, di mana formulasi yang ada AB cos theta ya, kalau masih ingat, AB cos theta, dan yang AX BX plus bla bla bla, ini hasilnya sama persis. Di sini hasilnya berbeda. Ada formulasi yaitu panjang A dikali panjang B dikali sin theta, di mana theta adalah sudut antara A dan B. Jadi mirip-mirip seperti dot product, tapi cosnya diganti menjadi sin. Namun apabila kita menggunakan cara ini, kita lihat di sini bahwa panjang A di sini kan skalar karena hanya panjangnya. Panjang B juga skalar. Dan sin theta ini juga suatu angka ya, atau yang kita juga bisa sebut skalar. Jadi perkalian skalar dengan skalar tentu saja hasilnya hanya skalar. Jadi AB sin theta hanya bisa digunakan untuk mencari panjang dari A cross B, tidak bisa mengetahui tentang arahnya. Jadi kalau mau yang benar-benar lengkap, silakan coba pakai cara yang di atas menggunakan matriks. Ini lengkap, bisa mencari arahnya karena dalam bentuk IJK, dan bisa juga mencari panjangnya dengan menggunakan Pitagoras gitu. Sedangkan kalau pakai cara yang AB sin theta hanya berguna untuk mencari besarnya saja. Apakah A cross B sama dengan AB sin theta ini sering dipakai? Ya cukup sering juga, karena terkadang kita tidak perlu mencari arahnya, tapi kita hanya perlu mencari panjangnya. Nah, yang kita harus pahami di sini adalah karena ada sin theta, ketika tetanya 0 atau tetanya 180 derajat, maka hasil cross product pasti 0 karena sinnya 0. Mari kita coba buktikan itu ya. Di sini ada dua vektor A dan B, dua-duanya di sumbu X. A di sini panjangnya cuma satu kotak, jadi A sama dengan I topi, sedangkan B sama dengan 3 I topi, yaitu 3 kotak di arah X. Kita lakukan hal yang sama menggunakan matriks tadi, I dalam kurung, kita kalikan, kalau ini kita coret dan ini kita coret, kita kalikan ini dengan ini, 0 dikurang 0 kurang 0, 0. Oke. Untuk arah I selesai. Sekarang untuk arah J. Arah J ingat di sini ada minusnya ya. Ini plus minus plus, coret coret, minus J topi 1 kali 0, 0 dikurang 0 kali 3, 0. Oke. Sepertinya menuju 0 ya yang kita mau sesuai dengan teori. Plus K topi ya kita coret di sini. Apa yang terjadi? 1 kali 0, 0 dikurang 0 kali 3, 0. Ya, ini ya kan? Oke. Dari sini kita dapat bahwa hasilnya adalah 0 I topi dikurang 0 J topi ditambah 0 K topi. Nah, ketika kita punya vektor yang panjangnya 0, ya tidak perlu tulis IJK-nya, langsung saja tulis 0. Oke? Jadi di sini kita membuktikan bahwa ketika suatu vektor di cross product atau dikali silang dengan vektor lain yang juga
segaris dengan vektor yang pertama, maka hasil cross produknya adalah 0. Segaris berarti sudutnya antara 0 atau 180 derajat. Nah, yang mungkin kalian bisa coba lakukan setelah menonton video ini, mungkin saya perpanjang dulu sumbu X-nya. Anggap saja latihan. Coba buktikan bahwa apabila B di cross dengan minus A, ya, atau minus A di cross dengan B, hasilnya juga akan 0 karena sudutnya 180 derajat. Oke, mungkin itu bisa kalian lakukan. Sekarang mengenai aturan dari cross product. Cross product memiliki aturan di mana A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Oke, jadi tidak ada sifat komutatif atau sifat boleh ditukar posisinya. Sedangkan untuk dot product yang mungkin belum sempat saya bahas di video sebelumnya, untuk dot product A dot B sama dengan B dot A. Jadi urutannya terserah. Sedangkan A cross B belum tentu. Jadi A cross B tidak sama dengan B cross A. Oke. Salah satu hal yang unik adalah A cross B tidak sama dengan B cross A, melainkan A cross B adalah minus dari B cross A. Gitu. Jadi bukannya sama, tapi ada minusnya. Magnitude-nya tetap sama. Karena kan kalau kita lihat dari rumus yang AB sin theta ini kan tidak memedulikan urutan. Soalnya A ini angka, B ini angka, sin theta ini angka, dan ketika angka-angka dikali, kita tidak peduli arahnya. Bukan arahnya, sorry, tapi urutannya. Jadi, panjang suatu vektor, hasil cross product, tentu saja sama. Tidak tergantung oleh urutannya. Tapi arahnya terbalik, makanya kita kasih tanda minus di sini. Oke? Sedangkan A dot B ya sama saja, mau A dot B mau B dot A sama saja. Karena rumusnya kan AB cos theta. Dan ya seperti yang tadi saya bilang, kita mengalihkan dua angka dibalik sama saja. Begitu. Nah, apa yang terjadi apabila kita mengalihkan tiga vektor? Misalnya A cross B cross C. Nah, apa yang terjadi di sini? Nanti ada bab tersendiri, yaitu triple product, bisa kalian cek nanti. Oke, demikian untuk cross product. Sepertinya semua sudah dibahas. Terima kasih.